Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Baiklah, Paman tunggu sebentar ya. Aku akan ganti pakaian dulu. Silahkan, Ger. Aku disuruh pulang. Aku tidak mau. Paman Luano rupanya ingin menyingkirkan aku. Paman Luano takut kalau aku membuka rahasia peristiwa perkosaan itu pada Pati Madu. Tapi aku bukan anak kecil. Aku tidak sudi dibawa-bawa pulang seperti kerbau dungu. Kalau aku mau, aku bisa pulang sendiri ke Singgelo. Biar saja Paman Narotama menunggu sampai esok pagi. Aku akan kabur dari jendela ini. Angger Ulupi? Angger Ulupi? Hah? Benar dugaanku. Dia kabur. Dia kabur melompati jendela. Jangan begitu, Angger Ulupi. Jangan membuat Paman menjadi susah. Aku tidak mau pulang ke Singgelo. Kalau aku mau, aku bisa pulang sendiri. Aku bukan kerbau yang harus dituntun pulang ke kandangnya. Iya, Paman tahu. Tapi ini perintah Tuan Pangeran. Katakan saja pada Paman Luano bahwa aku tidak mau dibawa pulang. Oh, tidak bisa begitu, Ger. Kita wajib mematuhi setiap perintah Tuan Pangeran selaku pimpinan rombongan. Kalau aku tidak mau, apakah Paman akan memaksa juga? Ya, terpaksa. Paman diberi wewenang khusus untuk membawa Angger Ulupi pulang ke Singgelo dengan cara apa saja. Kalau begitu, Paman tidak tahu bahwa aku tidak suka dipaksa. Kalau Paman masih juga nekat, aku akan melawan. Angger Ulupi jangan menyusahkan Paman. Paman tidak menyukai kekerasan, Ger. Tapi bukan berarti Paman akan membiarkan orang melawan dan menentang kehendak Paman. Nah, tunggu apa lagi? Silakan Paman menangkapku. Baiklah, kalau memang cara seperti ini yang Angger kehendaki. Paman Narotama, lebih baik urungkan niat Paman membawaku pulang ke Singgelo. Kalau tidak, Paman jangan menyesal. Aku hati-hati. Gadis ini memiliki kepandaian dan kelincahan yang tidak boleh dianggap enteng. Kalau aku lengah, bisa-bisa aku yang akan pulang ke alam baka. Ulupi terus melancarkan serangan-serangan berbahaya ke arah Narotama. Tapi Narotama bukanlah pendekar sembarangan. Karena itu, dengan mudah serangan-serangan Ulupi bisa dibuat mentah. Suatu ketika, gadis itu lengah. Dan kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Narotama untuk menjatuhkan lawannya. Dia pingsan. Ya, lebih baik begitu. Jadi tidak akan membuat repot lagi. Baiklah, sekarang aku akan membawanya menghadap Pangeran Luano. Narotama bergegas mendukung tubuh Ulupi yang masih tak sadarkan diri. Sementara itu di halaman sudah menunggu sebuah kereta yang dikawal satu pasukan prajurit pilihan.
Pangeran Anden Loano segera memerintahkan agar Ulupi segera diantar pulang ke Singgelo. Ulupi terbangun, tapi tangan dan kakinya sudah dalam keadaan terikat. Ayo berangkat. Tunggu apa lagi? Tidak, tidak. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang ke Singgelo. Tidak. Paman Luano kejam. Paman Luano kejam. Gusti Patih memanggil kami berdua. Benar Paman Gondosulo. Aku ingin tahu tentang Jayakusuma. Kalau Gusti Patih menghendaki agar Jayakusuma dipancung sekarang juga, hamba bersedia melaksanakannya. Tidak, Paman Gondosuli. Aku mempunyai kebijaksanaan lain. Kukira Jayakusuma tak perlu dihukum mati. Paling tidak, untuk sementara dia masih boleh kubiarkan menghirup udara segar. Tapi aku tidak mau dia akan menimbulkan kesulitan baru. Karena itu, aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang ini. Dia tidak berbahaya lagi, Gusti Patih. Dia sudah lemah, sudah tidak berdaya. Apakah ruang tahanan itu cukup kuat? Cukup bagus pengamanannya? Maksudku, apakah tidak ada ruang tawanan lain yang lebih tepat untuk mengurung si berdebah itu? Kalau Gusti Patih masih mengkhawatirkannya, lebih baik masukkan saja ke ruang tawanan bawah tanah. Iya, betul Gusti Patih. Hamba setuju. Masukkan saja lagi ke ruang tawanan bawah tanah. Dan jaga ketat di sudut-sudut lorong, terutama yang menuju lorong rahasia. Ada satu ruangan tawanan yang tempatnya agak tersembunyi, Gusti Patih. Tapi katanya sudah ada yang menempatinya, Kakang. Sudah ada orangnya maksud Paman? Iya, Gusti Patih. Tawanan baru. Siapa? Entahlah, Gusti. Tidak ada orang yang tahu siapa namanya. Sebab dia orang gila. Orang tidak waras. Apakah yang dulu membuat keributan di pagar Taman Sari? Benar, Gusti. Dia buang air besar sembarangan. Bahkan dia sempat membuka pakaiannya hingga para dayang-dayang lari terbirit-birit ketakutan. Hamba kira orang Sinting itu cocok sekali menjadi teman Jayakusuma. Bagaimana dulu dia bisa ditangkap? Dia tidak berbahaya, Gusti. Hanya dibutuhkan 2 orang prajurit biasa untuk meringkusnya. Kalau 2 orang prajurit itu agak lama melaksanakan tugasnya, hanya karena merasa sungkan. Karena orang yang ditangkapnya sama sekali tidak mengenakan pakaian. Jadi orang itu benar-benar gila. Oh iya, jelas Gusti. Kalau bukan orang gila, mana mau dia kencing sambil berlari ke sana kemari. Baiklah. Kalau begitu pindahkan Jayakusuma secepatnya ke ruangan itu. Baik, Gusti Patih. Pangeran Jayakusuma. Ayo, bangun Jayakusuma. Jangan enak-enak ngorok di siang hari bolong begini. Bangun cepat, hei, bangun. Tak henti-hentinya kalian mengganggu aku. Hei, masih untung kami tidak menyakitimu. Tapi dasar kau manusia tidak tahu diuntung. Sudah dikasihani masih kurang juga. Hei, bangun, bangun, cepat. Atau kau ingin kami menyeretmu, ha? Aku akan dibawa kemana lagi? Aku sudah lelah sekali. Tenagaku sudah tak ada lagi. Aku di sini saja. Bangun, ha? Jangan bandel kamu ya. Kau dipindahkan, Jayakusuma. Gusti Patih yang memerintahkan agar kau segera dipindahkan. Dipindahkan kemana? Aku di sini saja. Jangan dipindah-pindah lagi. Aku sudah senang di sini. Kau harus pindah, goblok. Di sini kau tidak bisa mengatur dirimu sendiri. Gusti Patih yang mengatur semuanya. Kalau Gusti Patih mengatakan pindah, ya pindah. Ayo bangun. Hai, kau mau bangun atau tidak? Mengapa aku harus dipindah? Aku tidak akan lari lagi. Sudah kapok. Alah, orang macam kamu mana ada kapoknya. Kalau kami lengah sedikit, kau pasti kabur lagi. Dasar pangeran maling. Kau akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman, Jayakusuma. Dibunuh maksudmu? Tidak.
Kami tidak akan membunuhmu. Tidak dibunuh pun, kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lintah hijau beracun sudah menghisap habis seluruh kekuatanmu. Nah, kau merasakannya bukan? Iya, aku merasakannya. Aku sekarang tak bisa apa-apa lagi. Lebih baik aku dibunuh saja. Hei, soal bunuh-membunuh itu urusan Gusti Patih. Sekarang kau ikut kami, ayo jalan. Baiklah, aku akan ikut kalian. Nah, disinilah tempatmu sekarang. Cukup nyaman bukan? Siapa yang sedang tidur itu? Kawanmu. Dia akan menjadi kawanmu. Barangkali sisa hidupmu akan kau habiskan bersama orang itu. Jadi bersikaplah baik kepadanya. Terima kasih atas nasihatmu. Mudah-mudahan dia bisa menjadi sahabat yang baik. Nah, Jaya Kusuma, tinggallah dengan tenang di ruangan ini. Setiap tengah hari akan ada petugas membawakan makanan untuk kalian berdua. Ya, kau bebas melakukan apa saja di ruangan ini, Jaya Kusuma. Mau tidur, atau melamun, atau berteriak-teriak, atau apa saja terserah. Bahkan juga diperbolehkan kalau misalnya kau dan kawanmu itu saling menggigit sampai mati bersama-sama. Hah? Ayo kita pergi, Kakang. Nah, selamat tinggal, Jaya Kusuma. Rupanya kau sudah bangun. Kau tidur pulas sekali. Aku tidak berani membangunkanmu. Kau siapa? Maksudku namamu. Siapa namamu? Apa? Namamu siapa? Aku ingin tahu namamu. Apa? Hah? Namamu. Kau pasti punya nama kan? Setiap orang pasti punya nama, supaya teman-temannya bisa memanggilnya. Oh, aneh orang ini. Sepertinya dia sibuk dengan dirinya sendiri. Maaf. Kenalkan, aku Jaya Kusuma. Kau siapa? Aku? Namaku. Oh, agaknya dia orang gila. Kurang ajar Patih Mado. Aku dijadikan satu dengan orang gila. Tapi jangan-jangan dia Lowo Ijo. Jangan-jangan dia hanya pura-pura gila. Wah, panas sekali. Setan neraka, panas. Hei, kau mau apa? Mengapa kau buang pakaianmu? Jangan begitu, itu tidak sopan. Setan neraka, panasnya. Dang ding ding dang ding 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 dang dang ding ding dang dang ding dong plep dang ding dong plep. Wah, dia benar-benar orang gila. Kalau begini terus-terusan, aku bisa ketularan gila. Lihat saja, dia joget sambil nyanyi dengan telanjang bulat seperti babi. Diam! Kau mau diam apa tidak? Ayo, kenakan lagi pakaianmu itu. Aku jijik melihat laki-laki telanjang bulat begitu. Kau mau apa tidak mengenakan pakaianmu lagi? Dang ding ding dang dang ding ding dang dus. Dang ding ding dang dus. Dang ding ding dang dus. Dang ding ding dang. Aduh, mengapa kau memukul aku? Kau gila. Kau orang gila. Kau memukulku seenak perutmu. Langsung dus. Langsung dus. Langsung dus. Di mana aku sekarang ini? Oh, iya. Aku ingat. Aku dipindah ruangan. Aku dijadikan satu dengan orang gila. Dia memukuli aku hingga aku pingsan. Kurang ajar. Tapi aku tak akan bisa membalasnya. Aku tak mempunyai kekuatan untuk membalasnya. Di mana orang gila itu? Itu dia. Dia sudah mengenakan kembali pakaiannya.
Oh. Rupanya dia sedang makan. Rupanya petugas telah mengantarkan makanan ketika aku masih pingsan tadi. Kuda makan rumput. Orang makan apa? Ayo, makan nasi sambal. Nyam. Mana bagianku? Kau ambil semua ya? Mana bagianku? Aku juga lapar. Aku mau makan. Kurang ajar sekali. Kau menjengkelkan. Mana bagianku? Setan alas. Dasar orang gila. Kau tadi telah memukul aku hingga pingsan. Dan sekarang kau ambil jatah makananku. Kau sikat semua. Kau curang. Kau serakah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau memukul aku seperti binatang saja. Kau gila! Orang edan! Mengapa kau tidak bunuh saja aku? Ayo, bunuh saja aku! Aku tidak akan bisa membalas pukulanmu. Bunuh! Bunuhlah aku! Kembali orang gila itu menghajar Pangeran Jayakusuma yang sama sekali tidak mengadakan perlawanan. Darah mulai bercucuran di pelipis Pangeran Jayakusuma. Tapi orang gila itu tidak juga berhenti. Dia benar-benar bertindak kejam. Dia terus saja menendang, memukul, mencekik dan membanting. Akhirnya, Pangeran Jayakusuma jatuh tersungkur dan kembali tak sadarkan diri. Orang gila itu nampak puas. Kepalanya manggut-manggut, tapi kemudian mendekati Pangeran Jayakusuma dan memeriksa dengan raan kaki kanannya. Benar-benar telah kosong. Tulangnya kosong. Dagingnya kosong. Urat-uratnya kosong. Darah dan sum-sumnya juga kosong. Bahkan isi dada dan kepalanya pun ikut kosong. Demikianlah nasib Pangeran Jayakusuma. Dia menjadi bulan-bulanan orang gila dalam ruang bawah tanah. 3 hari telah berlalu sejak dia dipindahkan ke tempatnya yang baru. Selama 3 hari itu, dia telah 5 kali tak sadarkan diri akibat tendangan dan pukulan si gila yang bengis dan kejam. Pada hari keempat, dia sadar kembali dan melihat orang gila itu sedang makan. Aku bisa mati kalau terus-terusan seperti ini. Dia terus memukulku dan merebut jatah makanku. Tapi biar saja. Biar saja kalau memang aku harus mati dengan cara seperti ini. Nyam. Kenyang. Dasar orang gila. Aku sama sekali tidak pernah mimpi akan berkawan dengan orang gila dalam satu ruangan tawanan. Mengapa tidak kau habiskan makanan itu? Biasanya kau sikat semuanya, termasuk jatahku. Mengapa sekarang kau sisakan? Makan. Apa? Kau menyuruhku makan? Tang tung tang. Makan. Baik. Aku akan makan. Tapi kau jangan memukulku lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Semua badanku kena pukulan dan tendanganmu. Makan. Iya. Aku akan makan. Aku tahu. Orang ini tidak senang mendengar aku mengeluh sakit. Setiap kali aku mengeluh atau takut dipukul, justru saat berikutnya bau mentahnya melayang. Siapa dia sebenarnya? Aku kurang yakin bahwa dia benar-benar gila. Pangeran Jayakusuma.
Ayahanda memanggilku? Duduklah, anakku. Kau kelihatannya semakin cantik. Begitulah seharusnya calon pengantin. Kau tahu, Retno, kalau tidak ada halangan apa-apa, barangkali akhir bulan Palguna ini Pangeran Loano akan membawamu ke Singgelo. Hampir semua urusan yang menyangkut rencana perkawinanmu sudah rampung. Apakah kau sudah siap menjadi permaisuri Pangeran Kerajaan Singgelo, anakku? Aku siap, Ayahanda. Bagus, bagus. Kau memang anak yang baik. Kau bisa menyenangkan hati ayahandamu yang sudah semakin tua ini. Ayahanda, sebelum saya dibawa ke Singgelo, bolehkah saya memohon sesuatu? Oh, apa yang ingin kau minta? Pertama, saya ingin bertanya, apakah Jayakusuma saat ini masih hidup? Mengapa kau tanyakan soal itu? Mengapa kau masih juga memikirkan Jayakusuma? Kalau Ayahanda boleh senang, boleh lega dan gembira, mengapa saya tidak? Saya hanya ingin tahu saja, apakah Jayakusuma sekarang masih hidup? Masih hidup, anakku. Di mana dia? Sejak 1 bulan yang lalu dia kupindahkan ke ruang tawanan bawah tanah. Mengapa dipindahkan? Supaya aman. Jayakusuma masih kuanggap berbahaya. Saya tidak percaya. Jangan-jangan Ayahanda telah membunuhnya secara diam-diam. Dia masih hidup. Aku tetap memenuhi janjiku, tidak akan membunuhnya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa melihatnya sendiri ke ruang tawanan bawah tanah. Benarkah Ayahanda mengizinkan saya melihatnya? Iya, untuk yang terakhir kalinya. Seperti inikah keadaanmu sekarang, Jayakusuma? Tubuhmu sangat kurus, wajahmu pucat, dan pandangan matamu kosong. Kau seorang pangeran Majapahit, seorang putra raja besar. Mengapa harus mengalami nasib begini menyedihkan? Di mana tawamu yang ceria? Dan di mana lagi gurauanmu yang menjengkelkan, tapi juga menyenangkan itu, Jayakusuma? Masih bisakah kau melakukannya untuk Bibi? Kusuma, Jayakusuma. Kusuma, ini aku, bibimu. Aku datang, Jayakusuma. Tidakkah kau dengar suaraku? Aku seperti mendengar suara Bibi. Tapi suara itu jauh sekali. Aku di sini, Jayakusuma. Di balik dinding ruangan tawanan ini. Kau bisa melihatku sekarang? Bi, akhirnya kau datang juga. Akhirnya kau datang juga. Beginilah keadaanku sekarang ini, Bi. Jauh berbeda, bukan? Jayakusuma sekarang seperti inilah keadaannya. Sudah bukan seperti manusia lagi. Sudah tidak ada harganya lagi. Jayakusuma, bagiku, kau tak pernah berubah. Kau tetap Jayakusuma yang dulu, yang seringkali menggodaku, dan yang akan selalu kucintai sampai akhir hidupku. Sudahlah, Bi. Jangan membuat hatiku semakin hancur. Kusuma, mengapa nasib cinta kita begini malang? Apakah dosa-dosa kita sebenarnya? Mengapa kita tidak menjadi orang-orang yang bahagia? Aku tidak tahu, Bi. Aku sendiri tidak mengerti secara jelas apa yang pernah kualami. Aku tidak pernah bermimpi bertemu Bibi. Tidak pernah mimpi bercintaan dengan Bibi. Semua berjalan seperti lakon pewayangan. Semua sudah diatur oleh Sang Hyang Widi, penguasa alam semesta ini. Kusuma, aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus segera kembali. Apakah ini untuk yang terakhir kali kita bertemu, Bi? Aku tidak tahu, Kusuma. Apakah kita masih bisa bertemu lagi atau tidak? Bi, kalau sampai aku kehilangan Bibi untuk selamanya,
berarti aku sudah kehilangan segala-galanya. Oh, jangan berkata begitu, Kusuma. Kau mampu bangkit dari puing-puing cinta kita ini. Kusuma, sebelum pergi, aku ingin sekali lagi menolongmu. Apakah yang bisa kulakukan, Kusuma? Katakanlah, Kusuma. Apa yang bisa kulakukan untuk meringankan beban penderitaanmu? Oh ya, Bi. Aku membutuhkan senjata. Aku membutuhkan sebilah pedang. Pedang? Kau membutuhkan sebilah pedang, Jayakusuma? Iya, Bi. Bukankah seorang laki-laki sudah sepantasnya memiliki pedang atau tombak sebagai senjata andalannya? Tidak, Kusuma. Aku takut terjadi sesuatu atas dirimu. Maksud Bibi? Aku takut suatu saat ada bujukan setan yang halus menyelinap ke dalam dirimu. Oh, aku tahu. Bibi takut aku melakukan bunuh diri dengan pedang itu? Setan itu sangat jahat dan pandai sekali, Kusuma. Tidak, Bi. Aku tidak akan menempuh jalan sesat seperti itu. Penderitaanku memang sangat berat. Hampir tak tertahankan lagi. Tapi aku masih selalu sadar bahwa tidak selayaknya seorang manusia membunuh dirinya sendiri. Lalu untuk apa pedang itu, Kusuma? Bukankah kau di sini tidak mempunyai musuh? Punya, Bi. Aku punya musuh yang sangat kejam. Dia galak dan buas seperti iblis. Aku dihajarnya hampir setiap hari. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya, yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.